Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan bahas lagi literasi pesantren tentang tafsir Jalalain yang sudah 3 pertemuan. Kita lanjutkan di pertemuan keempat ini akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7, yaitu tentang hakikat orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin, dan seperti Abu Lahab, wa nahwihima, dan orang-orang yang pokoknya yang semisal memiliki perilaku, sikap, tindakan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawa'un alaihim a'angzartahum, sama saja bagi mereka, a'angzartahum, apakah diberi peringatan, ya, diberi peringatan. Bitahqiqil hamzatain. Nah, di sini bisa menegaskan 2 hamzah. Jadi ini uniknya Jalalainnya, tiba-tiba berbicara tentang gramatika bahasanya. Bitahqiqil hamzatain, dengan menegaskan 2 hamzah, yaitu dibaca a'angzartahum, wa ibdalis saniyah alifan, atau mengganti hamzah yang kedua dengan alif, ya, wa tashiliha, yaitu dengan meleburnya, wa idkholi alifin, dengan memasukkan alif, bainal musahhalati, di antara yang dilebur, wal ukhra, dan yang lainnya, wa tarkihi, dan kemudian meninggalkannya. Artinya bahwa dalam membaca a'angzartahum itu bisa dibaca dengan menetapkan 2 hamzahnya tetap, ya, a'angzartahum begitu, atau hamzah yang keduanya bisa dilebur dengan alif, dibaca panjang, angzartahum begitu, ya. Jadi sekali lagi, sawa'un alaihim a'angzartahum, jadi sama saja bagi orang-orang kafir itu apakah diberi peringatan, am lam tungdirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Li ilmillahi, dan Allah, yaitu dengan ilmu Allah, atau Allah sudah mengetahui, minhum zalik, sikap-sikap mereka tidak akan beriman. Fala tatma, maka kita tidak boleh berharap, atau jangan berharaplah, fi imanihim, mereka akan beriman seperti layaknya kita. Wal ingzaru, dan itu peringatan, ya. Sawa'un alaihim a'angzartahum itu peringatan, atau i'lamun ma'atahwif, atau sebuah pemberitahuan tetapi disertai ancaman. Khatamallahu ala qulubihim, maka khatamallahu ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka. Toba alaiha, jadi menutup rapat hati mereka. Wastusaqo, atau dan mengikatnya. Jadi sudah ditutup rapat kemudian diikat. Jadi ibarat sebuah tabung, ditutup rapat dulu kemudian diikat, maka tidak akan ada apapun yang bisa masuk, ya. Benda apapun, air, bahkan angin juga tidak bisa masuk. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak akan masuk di hati orang-orang kafir itu khairun, sebuah kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, ay mawadihi, ya, atau tempat pendengaran mereka. Fala yantafi'una, dan, ya, pendengaran mereka tuh fala yantafi'una, tidak akan bisa mengambil manfaat, bima yasma'unahu, ya, minal haq, terhadap apa-apa yang mereka dengarkan dari kebaikan. Jadi telinga mereka pun sudah tuli lah, gitu, ya, sudah tertutup sehingga tidak bisa dapat mengambil kebaikan apapun dari yang mereka dengar. Apakah itu kebenaran ilmu, ya, kemanfaatan ilmu, akhlak mulia, itu tidak akan terdengar bagi orang-orang yang kafir. Wala absorihim gisyawah, dan terhadap penglihatan mereka gisawah, itu ditutup, ya,
Gitoun, ada penutup gitu. Fala yubsirunal haqqo. Ya, fala yubsirunal haqqo, sehingga mereka tidak bisa mendengar melihat kebaikan. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu azab azimun, yang dahsyat, qawiyun, ya, azab yang kuat, daimun, dan itu selama-lamanya tidak akan pernah berhenti. Nah, para santri dan teman-teman semua di mana saja berada, bahwa ayat surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini menjelaskan tentang tadi hakikat orang kafir. Jadi orang kafir dalam ayat ini dijelaskan sesungguhnya mereka yang menutup hati, pikiran mereka dari kebenaran gitu. Memang kadang-kadang penafsiran kafir ini juga menimbulkan polemik di Indonesia, apalagi menjelang perhelatan politik kadang-kadang menjadi penafsiran kafir itu ada dimensi-dimensi politik dan ofensif terhadap umat yang lain. Nah, sesungguhnya secara historis itu penggunaan kata kafir itu bahwa pada zaman sebelum datangnya agama Islam, istilah tersebut itu digunakan oleh para petani yang sedang menanam benih di ladang. Kemudian mereka menutup atau mengubur dengan tanah. Sehingga kalimat kafir ya itu digunakan dalam konteks itu. Artinya terjemahnya atau arti dasarnya adalah seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Dan itu semakna sesungguhnya dengan para ahli bahasa yang lain, bahwa seperti Louis Makhluf ya, nanti Al-Jirjani juga memiliki pandangan yang sama, bahwa kafir asal katanya adalah menutupi dan menghalangi. Dalam konteks tafsir Jalalain sudah jelas mereka menutupi, menghalangi dari kebenaran, sehingga diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu sama saja ya, mereka tetap pada ingkar terhadap kebenaran yang disampaikan oleh risalah wahyu. Nah, oleh karena itulah ya memang orang kemudian banyak penafsiran-penafsiran tentang kafir ini di Indonesia atau di berbagai tafsir. Saya senang mengklasifikasikan kafir itu, misalkan ada kafir teologis ya, kafir atau kafir pengingkaran atas tauhidullah. Kemudian yang kedua bagi saya juga ada kafir atau kufur nikmat seperti yang disampaikan oleh Jurjani. Dan yang ketiga adalah kufur sosial. Nah, yang pertama kufur tauhid atau kufur teologis itu seperti apa sih? Sebagaimana kita pahami bahwa di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu bahwa semua umat manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi ini tepatnya ketika berada di alam ruh, mereka semua manusia itu mengadakan perjanjian kepada Allah. Kemudian seraya berfirman, alastu birabbikum, bukanlah aku ini Tuhan kalian? Mereka kemudian menjawab ya, bala syahidna, iya kami bersaksi. Artinya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya ini adalah janji beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Namun pada perjalanannya di muka bumi ini ya, sudah berada di muka bumi, orang-orang itu ada yang ingkar atas perjanjian tersebut, menutup hati, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Inilah kemudian yang disebut dengan kafir secara tauhid atau secara teologis. Artinya pengingkaran terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, eksistensinya, keberadaannya, Maha Penciptanya, dan tujuan akhir bagi kita sebagai manusia untuk hidup. Dan itu diingkari keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan kafir tauhid. Kemudian yang kedua, ini mengutip dari Jirjani, Al-Jirjani ya, dalam At-Ta'rifat itu
menjelaskan bahwa kafir itu asalnya dari kufronun, yang artinya adalah orang yang menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur itu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kufur yang kedua sesungguhnya dia tidak mengakui ya ragam nikmat yang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memanfaatkannya, tidak mau memberikan kepedulian kepada yang lain. Ya, maka itu yang kemudian disebut dengan kufur atau kafir nikmat. Kita sudah diberi kesehatan tetapi nikmat sehat tidak digunakan kepada sesuatu yang manfaat, ya, maka itu bagian dari kita kafir, ya, kafir nikmat gitu, atau kufur nikmat lah begitu. Kita sudah diberi kesehatan tidak mau ibadah, kita sudah diberi kesehatan tidak mau bersih-bersih lingkungan gitu, tidak mau membantu orang lain, maka itu bagian dari kufur nikmat. Nah, kemudian yang ketiga bagi saya adalah ada kufur atau kafir secara sosial. Ciri yang paling pokoknya adalah bahwa agama yang diyakini tidak berimplikasi, tidak berdampak pada perilaku sosial gitu. Contohnya misalkan sombong, pelit gitu ya. Itu bagian dari kufur atau kafir secara sosial. Karena orang sombong itu sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan gitu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Yang artinya orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah, artinya apa? Bahwa terminologi kafir dalam konteks ayat ini lebih menegaskan tentang sikap penolakan terhadap kebenaran, menyembunyikan terhadap berbagai kebenaran. Jadi orang-orang yang seperti ini punya hati yang cukup kuat untuk menolak, punya hati, sikap, ya, pikiran, perilaku yang sangat kuat untuk menolak kebenaran, tetapi sukanya menyebar hoax, ya, menyebar hal-hal yang bukan kebenaran, sehingga berimplikasi luas terhadap kehidupan pribadi, juga kehidupan masyarakat yang destruktif, yang tidak baik. Maka itulah sesungguhnya kafir dalam konteks ayat ini. Sehingga kemudian apa dampak bagi pribadi orang yang memiliki seperti ini? Hatinya akan dikunci rapat, bahkan dikunci mati. Jadi bukan bisa dibuka lagi, tapi dikunci mati, dan kemudian memang tidak ada potensi lagi untuk beriman, untuk menerima kebenaran. Sosoknya tidak mungkin untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi publik. Dan itulah inti sesungguhnya orang kafir. Sosok seperti ini akan menjadi destroyer untuk dirinya, dan sesungguhnya destroyer di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Dan semoga sikap-sikap seperti ini tidak masuk dalam konteks kita semua. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya dalam kajian tafsir Jalalain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.